Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Unjuk rasa yang berlangsung selama 3 hari kemarin mencapai puncaknya pada tanggal 8. Tapi saya tidak tahu apakah itu masih puncaknya atau hanya permulaan dari unjuk rasa itu. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang akademisi, tapi yang paling penting beliau adalah mantan aktivis 98. Jadi ini orang jalanan yang sekaligus sekarang menjadi akademisi. Namanya Bung Ubaidillah Badrun. Assalamualaikum, Kang Ubay. Waalaikumsalam, Mas Hersul. Ya, Kang Ubed, jadi kemarin yang Anda pantau di lapangan seperti apa? Saya melihat bahwa ini generasi baru ya, yang luar biasa. Mereka milenial dan beberapa karakternya unik, Mas Hersul. Mereka ini sangat independen, jadi memiliki kemerdekaan berpikir, dan mereka memiliki kekayaan akses terhadap informasi. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa mereka ditunggangi oleh buruh, mereka ditunggangi oleh kelompok intelektual, saya berani katakan tidak. Karena saya diundang oleh mereka melakukan satu diskursus, mereka juga berani mengkritik pandangan saya. Artinya mereka lihat, Bang, argumennya kita punya argumen begini. Oh ya, jadi artinya ada perspektif yang mereka alami sendiri, yang mereka yakini sendiri bahwa ini adalah problem mereka dan problem masa depan negara, yang sehingga kemudian mereka mengekspresikannya melalui satu gerakan yang mereka koordinir dengan cukup baik karena berjejaring secara sosial yang cukup baik menurut saya, dan dimudahkan oleh kemewahan teknologi hari ini. Jadi saya kira begitu saya sebenarnya beberapa hari sebelumnya, mungkin juga beberapa pekan dan bulan ya, saya diundang di forum-forum anak-anak milenial itu, dan saya katakan bahwa problem yang terjadi pada hari ini mirip 98 tapi berbeda. Oke. Berbeda, ya kan? Berbeda apa? Karena ternyata problemnya tidak hanya problem moneter hari ini, tapi juga problem perilaku elit yang bermasalah, dan juga di saat yang sama juga problem COVID-19 yang juga menimpa Republik ini. Ya. Jadi ada tata kelola yang kurang baik. Tapi mereka punya gaya sendiri, Mas, untuk berargumentasi. Saya kira itu juga menarik ya. Oke, kalau kita buat anatominya kemarin itu yang terbanyak dari elemen apa? Kalau saya melihat di lapangan, justru saya melihat mahasiswa menjadi mahasiswa, kemudian anak-anak pelajar, Mas. Pelajar fenomena menarik juga, karena mereka ternyata juga mengekspresikan pikiran-pikirannya, kegelisahan-kegelisahannya yang selama ini mereka pendam. Ada semacam alam bawah sadar mereka, lalu kemudian mendorong mereka bahwa ini ada problem kita, problem bangsa, sehingga mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan gagah gitu, dan itu tidak disuruh oleh siapa-siapa, kecuali karena memang kesadaran mereka bahwa ini ada problem serius. Yes. Nah, saya hadir di tengah-tengah mereka dalam konteks, sebetulnya kalau dalam analisis tradisi saintifik di sosiologi itu, saya bidangnya sosiologi politik ya, Mas. Itu ada misalnya metodologi yang dikembangkan oleh Weber yang kemudian disebut dengan Verstehen. Ya. Jadi meaning, bagaimana kemudian seorang intelektual itu memahami apa yang terjadi di tengah-tengah lapangan dengan satu kedekatan. Jadi metodologi partisipatoris sebetulnya. Sehingga kita memahami gerakan mahasiswa yang sekarang terjadi bersama pelajar dan bersama buruh itu dalam perspektif mereka. Bahkan kita memahami tentang pemahaman mereka. Jadi bukan kemudian secara subjektif kita menilai mereka. Nah, begitu dengan metodologi Verstehen itu, kita bisa memahami mereka ternyata penuh dengan argumen yang luar biasa. Jadi kalau pelajarnya yang kemudian lebih mudahnya orang nyebutnya STM, padahal sebenarnya faktanya tidak sepenuhnya STM lagi sekarang dia. Betul, ada STM, ada anak-anak SMA yang mereka tersadarkan dengan kemudahan mereka mendapatkan informasi. Misalnya mereka juga berpikir masa depan saya bagaimana ya kalau undang-undang ini diterapkan. Sementara mereka adalah generasi yang akan bekerja sekitar misalnya 4-10 tahun ke depan. Kalau bingkai undang-undang yang merugikan mereka, lalu mereka katakan, oh ini membuat masa depan kami suram.
Nah, argumen-argumen itu muncul di kalangan generasi milenial, sehingga membuat mereka waktunya kami bergerak. Ya. Dan saya kira itu, Mas Hersun. Ya, jadi kemarin itu komponen utamanya, elemen utamanya itu mahasiswa, pelajar, dan buruh ya. Tapi kalau persentase lebih banyak mana? Masih buruh atau masih mahasiswa yang lebih banyak? Kalau saya melihat yang di Jakarta, Mas, karena saya Ya. di Jakarta, lebih banyak mahasiswa dengan pelajar. Oke, Jakarta Jadi, ya. tapi di luar Jakarta, wilayah-wilayah suburban ya di pinggiran Jakarta itu buruh. Jadi misalnya dari Tangerang, dari Banten, dari Bekasi, di Cikampek itu buruh yang berat. Tapi begitu masuk ke jantung Jakarta, saya lihat ini anak-anak muda sekali yang mereka yang milenial dengan wajah yang kelihatan polos, tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Ya. Ini era mereka menurut saya yang unik dalam studi sosiologi politik yang menjadi sesuatu yang sangat menarik di Indonesia. Jadi kelihatannya kemarin pemerintah dalam hal ini aparat keamanan salah mendeteksi karena mereka menyekat para buruh di kantong-kantong buruh seperti Anda sebut tadi di kota-kota pinggiran Jakarta. Ternyata kemudian di Jakarta sendiri yang terjadi seperti itu ya? Iya, ternyata memang apa yang terjadi di mana kelompok-kelompok buruh dihadang oleh aparat dan mereka akhirnya memilih jalan sebagian longmat misalnya berhadapan dengan aparat, ditutup pintu-pintu masuk mereka, tapi ternyata di jantung ibu kota mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Dan ini dalam kacamata mungkin aparat ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang aneh dan mereka mungkin terkaget-kaget juga. Ya. Ini anak-anak muda sekali keluar dari rumah-rumah mereka. Ya, nah kalau Anda perhatikan tadi kan faktanya tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah. Tadi apa Anda menyebut bahwa ada terorganisir gitu. Siapa yang mengorganisir ini? Karena kan pemerintah seperti dikatakan oleh Menteri Erlangga Hartarto menyebut ada yang menunggangi dan ada yang menggerakkan. Gitu. Ya itu Pak Erlangga pikirannya masih zaman Orde Baru itu. Ya. Namanya juga ini ya partainya mirip-mirip partai di masa Orde Baru lah kira-kira. Ya. Rupanya cara berpikirnya masih sama seperti episode yang lalu. Saya melihatnya anak-anak muda ini ditunggangi oleh pikiran mereka. Ditunggangi oleh ide-ide mereka. Jadi mereka kesadaran itu muncul karena mereka menerima informasi. Ini yang tidak dibaca oleh elit. Bahwa mereka punya independensi pada titik yang kita bisa pahami sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka ditunggangi oleh buruh, jangan-jangan dituduh misalnya Mas Hersu yang menunggangi mereka ini misalnya kan? Enggak. Apa sih kuatnya seorang seorang intelektual misalnya? Apa sih hebatnya seorang tokoh untuk mempower mereka? Itu tidaklah mudah karena mereka memiliki independensi sendiri. Ya. Jadi saya melihatnya kalau ada pertanyaan apakah mereka ditunggangi oleh kekuatan lain, tidak. Tapi mereka ditunggangi oleh pikirannya sendiri yang kemudian menghadirkan kesadaran protes. Dan itu akumulasi, Mas Hersu, nampaknya. Ya. Jadi mereka melihat masa depan yang cemas, masa depan yang tidak tentu arah. Ya, di saat yang sama mereka sudah secara empirik merasakan bagaimana kondisi orang tuanya, kondisi tetangga, dan banyak orang-orang yang sudah mengalami penderitaan dan lain-lain. Mereka situasi dua hal itu membuat mereka kemudian memiliki kesadaran. Ya. Jadi ada tentang masa depan yang mengkhawatirkan dan ada konteks hari ini yang membuat mereka miris dan kemudian mendorong kesadaran mereka untuk melakukan protes. Tadi kan Anda menyebut mereka ini sangat well informed gitu ya, dan kemarin itu demonya ternyata sudah mulai mengarah istana, tidak lagi terpusat di DPR. Itu apakah ada kaitannya dengan kesadaran bahwa sebenarnya yang punya gawe, yang punya proyek dari Omnibus Law itu sebenarnya justru presiden, bukan DPR? Nah itu ternyata anak-anak muda ini juga akan membaca, Mas. Mereka jadi jangan dikira anak-anak milenial ini anak yang tidak mau mencari tahu. Tentu mereka sebelum melakukan aksi, mereka mencari tahu sebetulnya apa sih ini makhluk apa gitu. Lalu mereka kan bisa tracking, Mas. Dan ternyata memang menemukan bahwa ide awal Omnibus Law itu memang dari istana.
Ya. Itu dengan pidato dan sebagainya. Jadi kalau mereka paham bahwa itu adalah dari istana, ya mereka berpikir berarti harus ditegur nih istana ini kan, harus Ya. diingat dan menjadi objek sasaran demonstrasi mereka. Oke, sebenarnya kita lihat sebentar ya ini pidato Pak Jokowi Oh ya, kebetulan di Metro TV ini sempat terdokumentasi tentang sikapnya betul. tentang Omnibus Law. Kita tonton sebentar. Kerja, saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. 1.244 pasal yang harus diselesaikan. Dan kalau ini nanti betul-betul keluar, akan ada sebuah perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita, dan pergerakan kita membuat kebijakan-kebijakan. Minggu depan akan kita serahkan kepada DPR secara resmi. Begitu itu nanti jadi keluar, saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Ketua OJK dan Bapak Gubernur BI, Pak hati-hati, begitu aturan mengenai sovereign wealth fund kita dapat, akan ada inflow, mungkin minimal 20 miliar, bukan rupiah, tapi US dollar, 20 miliar. Bung Ubedillah, dari tadi kan kelihatan dari pidato Pak Jokowi tadi, itu kelihatan sekali bahwa beliau memberikan target 100 hari gitu ya, dan itu betul-betul dilaksanakan ya. Bagaimana kita memahami itu? Ya. Mau lihat dulu Mas, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita melihat bahwa betapa semangatnya beliau untuk mencapai target undang-undang ini diselesaikan, itu memang terlihat dari situ bahwa ini ada sesuatu yang membuat seorang presiden begitu kuat untuk mencapai target itu. Kalau kita berpikir ini ada apa kan gitu. Ya. Lalu kemudian kan jawabannya bisa dibedah dari kontennya Mas, dari isi dari undang-undang Omnibus Law itu. Ternyata kalau kita baca ini, bacanya luar biasa Mas. Saya itu kan ini 1.200-an ya kurang lebih ya, 1000-an lebih pasal. 1.244. Ya. Saya nggak selesai Mas bacanya Mas. Ya. Jadi saya nggak selesai, kan ada cara membaca cepat ya kan. Ya. Lalu saya baca lambat. Nah, begitu baca lambat, saya hanya kuat 350 pasal. Ya. Karena sudah baca cepat, jadi bingkainya udah ketahuan gitu. Ya. Saya nggak tahu apakah yang di istana juga membaca, apakah yang di DPR juga membaca. Ya. Saya khawatir begini, Mas. Ini kan klasternya beda-beda nih. Ya. Jadi masing-masing yang fokus tuh di klaster-klaster masing-masing. Ya, mereka nggak membaca utuh dari rangkaian dari Omnibus Law itu, dan itu yang masalah juga pada titik. Kan sebenarnya diakui oleh DPR bahwa draftnya itu sendiri kan belum selesai sebenarnya, tapi sudah disahkan gitu. Itu juga problem, Mas. Jadi artinya bahwa undang-undang ini dalam prosesnya itu tidak memenuhi standar apa yang disebut dengan prinsip-prinsip open government. Di antara ciri dari open government adalah partisipasi publik. Nah, prosesnya ini kan diam-diam. Prosesnya tidak melibatkan kalangan yang lebih luas, meskipun mereka mengklaim ada 127 orang dilibatkan. Tapi begitu saya melihat ada 79 undang-undang yang disatukan, orang-orang yang ada di dalam 127 itu tidak mewakili klaster-klaster itu. Itu kan problem yang juga saya lihat dari sisi proses pembuatannya tidak memenuhi standar dari prinsip-prinsip open government. Termasuk juga kenapa juga mengesahkannya malam-malam ya Mas. Jadwalnya tanggal 8 bergeser jadi tanggal 5 dan lain-lain. Itu saya kira juga tanda-tanda bahwa ada kepentingan yang bisa kita baca. Kayak ngejar setoran begitu ya. Ya Mas. Kalau misalnya pertanyaan mengapa maaf saya sebutkan presiden begitu ngotot mencapai target, berarti ada kepentingan di belakang itu. Nah, kalau isinya lihat ternyata ada kepentingan banyak oligarki ekonomi, artinya
sang presiden bisa saja diduga itu ditekan oleh kekuatan oligarki ekonomi. Ya. Yang menarik kan kalau kita ingat kemarin status yang cukup viral dari Profesor Didik Rahbini yang menyatakan bahwa beliau menjadi saksi bahwa itu adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi gitu ya. Dan kita tahu Profesor Didik ini juga aktif di Kamar Dagang dan Industri. Kita membaca-baca juga dokumen sebelumnya, kita ada file-file sebelumnya menyebutkan bahwa ini yang menjadi penanggung jawab memang banyaknya dari kalangan pengusaha gitu. Ya, Mas. Jadi undang-undang itu kan dalam terminologi konstitusi kita diproduksi melalui 2 jalur. Ya. Pertama inisiatif DPR, yang kedua inisiatif eksekutif. Ya. Parlemen dan eksekutif. Nah, kasus undang-undang Omnibus Law ini inisiatifnya eksekutif. Inisiatifnya adalah presiden yang mengirim surat kepada DPR, menyampaikan kepada DPR. Nah, pertanyaannya, presiden kan tidak mungkin sendirian dia bikin 1.200 pasal ya kan? Apalagi baca dokumen 900 halaman gitu, kira-kira ada yang tidak ya. Iya kan, aduh, saya kira presiden belum baca utuh tentang isinya itu. Nah, kalau kemudian presiden meminta kepada para pebisnis merumuskan, nah itu kan menggambarkan memang ada kepentingan oligarki ekonomi. Ya. Makanya tergambar di dalam isi dari Undang-Undang Omnibus Law itu. Ya. Nah, sekarang kita soroti dari sisi sosiologinya juga, sosiologi politik tentang sikap Presiden Jokowi. Banyak yang menyatakan kelihatannya kunjungan ke Kalimantan Barat itu mengada-ada gitu. Karena itu kan baru street food itu baru saja ditanam gitulah. Dan Menhan saya susah nyebutnya, Menteri Pertahanan Pangan gitu ya, Pak ini kan ya baru saja disebut menanam singkong gitu. Kalau saya kira singkong kalau ditanam baru kira-kira 2 minggu yang lalu juga belum jadi apa-apa gitu. Tapi pola ini kelihatannya baku gitu. Beliau selalu menghindari ketika terjadi semacam ini. Iya. Kalau saya mengamati kan di dalam sosiologi politik juga ada analisis elit. Jadi perilaku elit itu sesungguhnya dia memiliki motif. Nah, kalau kita lihat seorang Jokowi yang kemudian melakukan tindakan di saat banyak masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, beliau keluar dari istana yang tidak direncanakan. Ternyata kalau saya telusuri itu, ini tidak hanya sekali, Mas. Ya. Jadi beberapa kali peristiwa masyarakat mau bertemu dengan beliau untuk menyampaikan aspirasi, itu kemudian beliau pergi yang di luar rencana sebelumnya. Misalnya, saya teringat misalnya dalam peristiwa demonstrasi 4 November tahun 2016, itu kan tiba-tiba presiden ke bandara gitu. Saya kira ini perilaku yang sama nampaknya ditunjukkan oleh presiden untuk menghindari berhadapan langsung dengan rakyatnya. Jadi sebetulnya ini juga tanda-tanda bahasanya, menutup telinga, pikiran, dan hatinya untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Ini berbahaya bagi seorang pemimpin. Menurut saya dalam kajian leadership, ini saya pertanyakan. Nampaknya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Wong cilik tidak mau ketemu wong cilik, kan? Nah, kalau dalam sisi antropologi, ini orang Jawa nyebutnya ngelungani, gitu. Meninggalkan pergi gitu loh. Jadi dia nggak peduli ya. Ada itu. Nah, tapi coba katanya beliau ini kan senang di demo. Kita juga tonton dulu videonya ya, karena beliau waktu itu pernah ada disebutkan bahwa beliau pengen di demo gitu. Ya, agak aneh kalau sekarang pergi. Kita tonton sebentar. Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, tercipta
masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Dari video tadi kan kelihatan sekali bahwa beliau sebenarnya pernah menantang gitu, bahwa di demo, dan beliau menyatakan bahwa demo itu penting, unjuk rasa itu penting untuk mengontrol pemerintah. Tapi yang terjadi ternyata kalau Anda amati kemarin, aparat cukup represif di lapangan. Iya, ini artinya ya ada inkonsistensi dari seorang pemimpin. Ya. Di satu sisi dia seolah-olah menampakkan diri sebagai orang yang demokratis, mau mendengar aspirasi dan bahkan mengatakan rindu terhadap demonstrasi, tapi di sisi lain justru ada tindakan-tindakan yang tidak berkesesuaian dengan spirit demokrasinya. Melalui apa misalnya? Tidak mungkin kan aparat melakukan tindakan represif kalau tidak ada perintah. Oleh siapa ya? Oleh atasannya. Atasannya adalah lebih tinggi adalah presiden. Oleh karena itu inkonsistensi ini nampaknya makin terus bertambah ditunjukkan oleh seorang presiden. Dan kalau kemudian ini terus ditunjukkan oleh presiden, saya kira kesadaran publik untuk melakukan tindakan-tindakan lebih kritis dari apa yang terjadi hari ini, itu akan terus berkepanjangan. Dan ini ya tentu saja membahayakan negara kalau dipimpin oleh orang yang inkonsisten, bisa menimbulkan gejolak. Jadi keributan-keributan yang terjadi hari ini, kekacauan, orang sebut ini kebisingan lah dan lain-lain itu sebenarnya sumbernya bukan dari mahasiswa, bukan dari anak STM, bukan dari buruh. Sumbernya saya lihat yang memicu memang dari istana, lalu dari Senayan. Jadi kalau istana dan Senayan tidak ngotot di tengah orang menderita hari ini, mereka kasih undang-undang, saya kira nggak mungkin muncul gejolak protes. Karena ini salah obat, Mas. Salah obat. Ibaratnya hari ini lagi sakit jantung, dikasih obat sakit kepala. Jadi tidak tepat lah saya kira ya. Orang lagi lapar dikasih undang-undang. Ya, kan alih-alih ini target
investasi kan seperti dikatakan tadi oleh Presiden Jokowi bahwa Omnibus Law ini akan mendatangkan investasi yang luar biasa besar. Tapi dengan situasi seperti sekarang ini muncul instabilitas politik, menurut Anda apakah target itu mungkin tercapai? Itu juga keliru tuh cara pandangnya. Jadi gini, ada World Economic Forum melakukan satu riset penting dari seluruh pebisnis di dunia untuk melihat Indonesia. Hasilnya apa? Mayoritas investor mengatakan mereka nggak mau investasi di Indonesia itu karena pemerintahannya, perilaku elitnya itu dua. Pertama, karena perilaku elitnya koruptif, jadi korupsi. Jadi bukan ngasih solusinya adalah solusi undang-undang Omnibus Law, berantas korupsi yang benar. Jangan hanya karena dia orang partai yang berkuasa lalu tidak diselesaikan kasus korupsinya kan. Kita masih ingat ada yang sekarang nggak tahu nasibnya kemana. Yang inisialnya HM itu ya kan, itu juga membuat citra dunia internasional ini korupsi di lapisan orang-orang dekat dari partai berkuasa tidak diapa-apain gitu. Jadi faktor investor nggak mau datang itu faktor perilaku elit yang koruptif. Yang kedua faktor demokrasi yang buruk, dan itu dunia internasional juga membaca, top bisnis juga membaca. Ada temuan dari The Economist yang menempatkan Indonesia dalam kebebasan sipil itu rapotnya merah 5,6. Jadi kalau praktek korupsi masih tumbuh subur, meskipun dibuat undang-undang secanggih apapun, dunia internasional tidak percaya. Kemudian dibuat undang-undang secanggih apapun, tapi prakteknya justru kebebasan sipil dikekang, demokrasi kualitasnya menurun. Mereka nggak bisa percaya. Bagaimana kita bisa investasi? Bagaimana mereka bisa investasi kalau mereka terganggu dengan perilaku elit yang korup dan praktek demokrasi yang buruk? Itu tidak kompatibel dengan bisnis. Ya. Nah, sekarang kembali ke soal unjuk rasa itu. Dari fakta-fakta di lapangan yang Anda temukan, kemudian dari pembicaraan dengan mereka, apakah unjuk rasa ini akan terus berlangsung? Kalau saya melihatkan unjuk rasa itu muncul, lalu kemudian ditindak dengan tindakan yang represif, itu makin represif dari elit kekuasaan, makin tidak mau mendengar aspirasi publik. Pada titik itu, semangat-semangat kritik dan perlawanan itu tidak akan berhenti, Mas. Sulit bagi sebuah negara atau pemerintahan kalau kemudian merespon aspirasi rakyat itu dengan cara represif. Itu tidak mungkin akan menghentikan gerakan. Buktinya misalnya, kan kemarin pernah represif rezim ini pada 2019 dengan tindakan penangkapan, bahkan penembakan, bahkan ada mahasiswa yang ditembak mati 2 orang di Kendari. Itu kan terjadi belum lama. Tapi kok tiba-tiba hari ini juga kemudian tetap membesar. Harusnya kalau mereka takut, mereka berhenti. Nah, ini juga akumulasi, Mas. Urusan penegakan korupsi dikebiri dengan pelemahan KPK. Nah, mereka kan berpikir, ini tahun lalu negara parah juga nih. Kalau hari ini kemudian juga melakukan tindakan yang sama, saya cukup meyakini bahwa gerakan protes ini tidak akan berhenti ketika rezim ini kemudian menutup telinga dan pikiran dan hatinya terhadap jeritan rakyat banyak. Ya, oke. Saya kira sedikit kita luput soal sikap dari kepala daerah yang mulai membalelo terhadap pemerintah pusat. Ya, dan saya kira kita menunggu juga hari ini bagaimana sikap dari Anies Baswedan. Kalau sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kalimantan Barat, kemudian sejumlah kepala daerah tingkat 2, wali kota dan bupati yang minta agar Omnibus Law dicabut. Kemudian juga Anies Baswedan setelah tadi malam berjumpa dengan para pengunjuk rasa juga menjanjikan hari ini akan mengirim surat kepada pemerintah pusat. Menurut Anda ini apakah gerakan-gerakan semacam ini juga akan mulai bermunculan dari daerah-daerah? Oh iya, yang betul, yang tahu persis daerah itu adalah kepala daerah. Mereka tahu betul apa yang terjadi di daerahnya, bagaimana kondisi buruh, kondisi usaha, dan lain-lain. Sehingga kalau kemudian kita melihat banyak kepala daerah yang meminta kepada presiden untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law dengan memunculkan Perpu misalnya, saya kira itu fenomena semacam pembangkangan ya dalam tanda petik terhadap pemerintah pusat. Tapi substansinya mereka mau mengingatkan bahwa ini kondisinya memang parah kondisi di daerah-daerah. Kalau kemudian pemerintah pusat memaksakan undang-undang ini, lalu kemudian di daerah perlawanan buruh, bahkan mogok buruh,
lalu mahasiswa pelajar juga bergerak, ini kondisi ekonomi tidak kondusif. Nah, kalau kemudian ini terus terjadi sekian lama, saya kira situasi ekonomi akan makin memburuk. Tentu saja daerah juga bisa berjalan ekonominya kalau situasinya kondusif, kan. Ya. Nah, kalau situasi tidak kondusif, lalu kemudian APBN juga defisit, mereka bagaimana bisa menghidupkan ekonomi di daerah? Jadi inilah pentingnya pemahaman elit pada demokrasi, Mas. Pada politik yang demokratis, pada politik yang berkualitas, pada politik yang mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi kalau proses-proses politik ini tidak aspiratif, itu sangat jelas korelasinya akan mengganggu ekonomi. Ekonomi akan terpengaruh luar biasa. Ini kan kajiannya cukup lama yang dipikirkan oleh Barry Clark soal hubungan politik dan ekonomi. Jadi kalau politik kacau, tampilan kekuasaannya tidak demokratis, pasti ekonomi juga akan mengalami kekacauan. Ya, kalau kita menyimak pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, kelihatannya pemerintah akan posisinya cukup bertahan pada posisi sekarang, tidak akan mengeluarkan Perpu ya, karena dia justru menantang publik untuk melakukan JR, Judicial Review. Oh, ya saya kira Pak Mahfud itu berpikir normatif, berpikir sebagai Menko Polhukam, yang menunjukkan loyalitasnya kepada Tuan Presiden, ya kan. Jadi itu kelihatan lah. Lalu kemudian menyarankan bagaimana kemudian mahasiswa, buruh, rakyat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira problemnya Mahkamah Konstitusi kita juga tidak bisa dipercaya oleh publik secara utuh, Mas. Kan datanya menunjukkan itu. Ada ketua Mahkamah Konstitusi yang dipenjara karena ada kasus suap, korupsi, dan lain-lain. Saya kira kalau orang berharap pada Mahkamah Konstitusi, juga orang sudah mulai tidak percaya. Karena ada beberapa tokoh, bahkan ketuanya Mahkamah Konstitusi masuk penjara. Ya. Dan apalagi kalau kita baca lagi berita, saya mendapatkan satu berita itu sekitar tahun 2019 sebelum Omnibus Law muncul, kelihatannya Presiden sudah pernah berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi gitu yang ingin menyatakan supaya didukung langkah-langkah ini. Jadi memang agak sulit berharap judicial review di MK akan menghasilkan perubahan. Iya, betul. Karena Republik ini ditata dengan konsep res politika yang semu, yang palsu. Kalau konsep res politika yang murni, kan ada separation of power. Jadi ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, praksis di Indonesia, apalagi kalau presidennya punya kepentingan, itu sulit untuk membuat DPR memiliki otoritas yang independen, misalnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi di situ adalah bagian dari yudikatif, itu independen. Di tengah semuanya berbau dalam satu kepentingan oligarki ekonomi yang bergabung dengan oligarki politik, misalnya. Ini kan problem. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi bisa independen? Komunikasi dengan presidennya begitu intensif misalnya. Dan juga proses seleksinya juga terjadi. Kemarin Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditetapkan secara diam-diam, Mas. Kan setelah undang-undang bahkan beberapa waktu kemudian. Itu kelihatan sekali bagaimana Mahkamah Konstitusi di dalamnya banyak hakim-hakim yang kemudian diberikan keluasan masa periodenya. Dan itu semacam ada dalam tanda petik, ada analisis yang meyakini bahwa itu adalah transaksi antara eksekutif dengan yudikatif. Ya, saya kira kita akan cermati terus, Bung Ubedillah Badrun, apakah unjuk rasa ini akan berlanjut, dan kalau kita lihat kan di seluruh Indonesia, dan kita mesti perhatikan bahwa bagaimanapun juga aparat keamanan itu kan terbatas jumlahnya, anggaran operasional mereka juga dalam situasi sekarang ini terbatas. Saya kira itu mesti jadi warning pemerintah gitu ya. Betul. Makanya pemerintah jangan mengabaikan aspirasi rakyat banyak. Baik, terima kasih Bung Ubedillah Badrun, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta dan aktivis 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.